Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, sering kita mendengar ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ibu merupakan madrasah yang paling pertama bagi putra-putri mereka. Ungkapan ini seolah menjadi peringatan penting terkait pentingnya pendidikan perempuan. Karena ketika perempuan dipercaya untuk melahirkan seorang anak, sesungguhnya dia dipercaya untuk menjadi atau mampu berfungsi menjadi seseorang yang menjadi teladan bagi putra-putri mereka. Begitu pentingnya sosok ibu. Al-Quran hampir menyebutkan sebanyak 66 kali penyebutan melalui beberapa istilah yang bermakna tentang ibu itu sendiri. Ada 4 kosakata yang diungkap oleh Al-Quran mengenai sosok ibu ini. Yang pertama adalah kata al-um, di mana kata al-um ini disebutkan sebanyak 35 kali penyebutan, di mana 29 kali penyebutan bermakna ibu itu sendiri, dan 6 kali penyebutan lainnya itu bermakna selain ibu. Seperti yang diungkap dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 7, Ummul Kitab, di mana menjelaskan tentang pokok-pokok kitab Al-Quran, yaitu ayat-ayat muhkamah. Namun secara umum, istilah al-um ini baik yang berarti ibu ataupun yang bukan ibu, keduanya memiliki arti sebagai sumber yang baik, sumber yang suci, sumber yang dijadikan tujuan. Istilah Al-Quran yang kedua yang digunakan dalam menyebutkan sosok ibu ini adalah kata walidah. Kata walidah ini artinya adalah perempuan yang melahirkan anak, seperti yang diungkap pada Quran surat Hud ayat 7 terkait dengan berita kehamilan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata walidah ini diungkap dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, seperti pada Quran surat Ibrahim ayat 72 tentang berita kehamilan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Istilah yang ketiga yang diungkapkan Al-Quran terkait istilah ibu ini diungkapkan dengan kata walidani atau walidain. Kata walidani atau walidain ini merupakan bentuk tasniyah yang berarti ibu dan ayah, orang tua. Ungkapan ini disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 20 kali. Ungkapan ini hanya sebatas sebagai proses pembuahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga di sana juga tidak diungkapkan karakter baik ataupun buruk dari perempuan atau ayah dari si anak itu sendiri. Istilah yang keempat yang digunakan Al-Quran untuk mengungkapkan sosok ibu ini menggunakan kata istilah abawani atau abawain. Abawani atau abawain ini diungkap Al-Quran sebanyak 7 kali, yang kesemuanya hampir merujuk pada pemaknaan tentang seseorang yang mampu memelihara, mengasuh, mendidik, atau menjaga seseorang yang di bawah pengawasannya. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya oleh ayah dan ibu, tapi juga oleh kakek, oleh nenek, ataupun oleh paman, ataupun oleh orang-orang yang mampu melakukan tugas pengawasan terhadap orang-orang yang di bawah pengawasannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga diungkap begitu pentingnya, begitu
kuatnya, begitu tingginya kedudukan seorang ibu. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah ya Rasulullah seseorang yang harus dihormati? Rasulullah menjawab, ummuka, 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 sampai 3 kali, baru abuka. Soalnya di sini menunjukkan bahwa peran dan fungsi ibu sebagai seseorang yang mampu menjadi teladan, mampu menjadi seseorang dasar watak bagi perilaku anak-anaknya, itu hal yang harus sangat diperhatikan oleh semua orang. Sehingga ibu menjadi perempuan yang tidak hanya bertugas melahirkan, tapi ia juga harus menjadi gudang ilmu, pusat peradaban. Bahkan ia harus menjadi wadah yang mampu menghimpun sifat-sifat akhlak mulia. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu pentingnya pendidikan dan pengasuhan awal di rumah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Ini mengindikasikan bahwa perempuan sebagai ibu sama halnya dengan ayah laki-laki dalam hal mendapatkan hak pendidikan. Sehingga seorang perempuan jangan sampai dipinggirkan dalam proses pendidikan. Sering kita dengar ungkapan-ungkapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu tidak perlu ikut seminar, perempuan itu tidak perlu. Padahal perempuan merupakan calon ibu yang justru dia harus memiliki bekal ilmu pengetahuan yang baik terkait dengan pandangan hidup yang benar tentang bagaimana mendidik anak-anak mereka. Karena secara tidak langsung kurang pengetahuannya perempuan akan berimbas pada kesalahan pola asuh, kesalahan proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anaknya. Jelas ini akan berakibat fatal untuk kehidupan generasi berikutnya. Sehingga jelaslah bahwa perempuan kemudian tidak boleh dipinggirkan dalam proses pendidikan yang lebih baik. Bahkan pendidikan yang harus didapatkan oleh perempuan itu juga harus sama dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki sebagai calon ayah, sehingga ibu dan ayah nantinya mampu menjadi partner, mampu menjadi pasangan yang saling membantu dalam proses pendidikan, dalam proses pengasuhan, dan juga dalam proses menemani tumbuh kembang anak, sehingga mampu mewujudkan putra-putri yang berkualitas, putra-putri yang baik, yang mampu menjadi generasi penerus umat yang mumpuni, menjadi generasi yang bertanggung jawab dan saling bersama, saling merangkul antara ayah dan ibu, anak, sehingga bekerja sama untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan saling berkesalingan. Semoga bermanfaat. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.